kita nyimpan di ATM. Iya. Baiklah, berhubung kami ada sedikit masalah dalam hal jaringan, kita lanjut ya ke pemateri terakhir kita pada hari ini. Sini sudah ada Bapak Dr. Suko Widodo MSI. Beliau adalah Ketua Pusat Kajian Komunikasi Kota Surabaya. Selamat datang Bapak dan terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rianti. Iya Pak, waalaikumsalam. Baik, untuk mengefisienkan waktu ya, saya persilakan kepada Bapak pemateri keempat kita untuk memaparkan materinya kepada Bapak Dr. Suko Widodo MSI. Dipersilakan Bapak. Ya, makasih Mbak Rianti, narasumber yang saya hormati serta adik-adik mahasiswa. Kebanyakan wanita ini ya. Iya Pak. Hebat nih wanita, bisa semoga saya doakan yang mengikuti dengan sungguh-sungguh webinar ini dapat pekerjaan yang cepat dan segera tidak jomblo, itu yang penting itu. Materi saya tentang dampak sosial. Saya mengalami langsung bagaimana kondisi di Surabaya yang disebut sebagai zona merah di Jawa Timur yang angkanya cukup tertinggi di Indonesia. Ini problem yang rumit sekali bagi warga Surabaya, bagi Jawa khususnya. Jadi sekalipun ini mungkin catatan penting bagi teman-teman calon marmaluk atau tenaga medis, tenaga kesehatan, bahwa sekalipun fasilitas kesehatan itu memadai atau lebih baik, belum tentu resiko menghadapi COVID atau penyakit apapun itu bisa tertangani dengan baik. Jadi kunci utamanya justru pada keterampilan Anda semua di dalam menyampaikan pengetahuan-pengetahuan Anda kepada masyarakat. Nah, pandemi ini mungkin bisa dilihat di slide saya, tetapi inilah peristiwa yang paling 100 tahun, karena sesungguhnya pada 100 tahun lalu, kalian pasti belum lahir, orang tua aja belum lahir ya, ini pandemi yang luar biasa. Karena itu memang benar kata Dr. Tredo bahwa ini adalah pertemuan virus dan viral yang berbarengan, sehingga kadang-kadang kecepatan viral itu lebih cepat daripada virusnya itu, dan akibatnya apa? Akibatnya orang menjadi takut, membuat keputusan sendiri, dan ini yang saya kira membuat kita kekacauan. Nah, yang kedua, saya akan coba ringkas saja karena saya akan berusaha menyampaikan materi dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi para peserta jamaah Sumiyah yang saya cintai, hari ini kita tidak bisa apa-apa. Jadi efek sosial terhadap pandemi ini luar biasa sekali. Anda mungkin tidak bisa menikmati Lebaran dengan baik di Lebaran yang lalu. Anda juga tidak bisa reuni, tidak ketemu mantan Anda, atau Anda yang Anda taksir kemudian tidak bisa ketemu, dan Anda hanya chat lewat media sosial, dan itu pun terbatas. Nah, selama pandemi ini di Jawa misalnya, ini kan terjadi apa yang disebut dengan PSBB, jadi pembatasan sosial berskala besar.
semua aktivitas terhenti, termasuk kampus kami di UNER ini sudah hampir 4 bulan tidak boleh, bahkan para dosen pun tidak boleh datang ke kampus. Hanya satu fakultas saja, 2 orang yang digilir setiap hari untuk piket. Anda bisa bayangkan betapa jenuhnya, kita mengalami kelelahan yang panjang, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya ya sudah, mahasiswa, dosen, dan semua orang berhadapan lewat Zoom ini. Itu pun juga boleh jadi Anda merias wajah Anda, tetapi Anda pakai daster dengan celana pendek misalnya, itu jadi tidak utuh. Jadi dampak sosial yang paling terasakan itu adalah kita menjadi tidak utuh. Ada bagian yang terhilang dari situasi kita. Kita tidak tahu sampai kapan pertarungan ini selesai. Sementara kalau kita lihat keputusan pemerintah, acap kali kita juga mengalami kebingungan. Saya cukup paham karena pemerintah tidak terlatih untuk melakukan ini. Maka saya akan memulai aja dengan 2 contoh yang bagus. Itu adalah kalau problem sosialnya nanti Anda bisa dilihat di literatur apapun, tetapi secara ekonomi menjadi rumit. Orang harus bekerja di rumah atau orang berada di rumah, tapi kalau di rumah tidak bisa makan karena tidak menghasilkan uang. Nah, tetapi kalau dia keluar rumah, misalnya pergi ke pasar atau Anda melakukan aktivitas sosial, itu juga tidak boleh. Ini kan dilematis. Di rumah tidak bisa makan, di luar rumah bisa tewas. Pilihan-pilihan yang sulit bagi masyarakat. Beberapa negara sudah mencoba, misalnya Italia atau Brasilia, misalnya presidennya melawan. Akibatnya apa? Akibatnya begitu banyak orang yang bertumbangan. Lalu bagaimana dengan Anda sebagai petugas kesehatan? Ini kan pekerjaan yang risikonya tinggi. Tapi Anda harus tenang aja, seperti kata Pak Aksan tadi, menurut saya Anda harus punya ketenangan karena Anda ini mendapat tiket masuk surga karena Anda mengerjakan sesuatu pilihan yang siratal mustaqim. Anda memilih dunia di mana dunia itu wilayah kesehatan yang sangat dibutuhkan orang. Karena itu kuncinya adalah pada ketulusan Anda. Kalau keterampilan, saya percaya pada Bu Yanti tadi, kemudian Mas Aksan menjelaskan dengan bagus prosedur. Tetapi problem sosial itu yang susah dikatakan. Saya ambil contoh misalnya, kalau misalnya ada sebuah keluarga yang kemudian dipastikan dia terkena COVID misalnya. Apa yang risiko yang dilakukan sekarang? Apa dampak yang dia terima sekarang? Orang mulai menjauhi, menganggap misalnya bahwa sakit itu laknat Tuhan, macam-macam. Nah, ini kan perlu edukasi. Makanya tadi saya mengatakan salah satu kelemahannya dari program penanganan gugus tugas adalah ketika tidak menyiapkan pendekatan sosial menjadi bagian dari keputusan negara, sehingga pasien itu datang kemudian dimaskeri, bahkan di UMSES kami, misalnya kami punya rumah sakit itu ada robot, jadi mereka ditangani oleh robot. How come misalnya orang yang sedang mengalami stres, dia ketakutan seperti kematian di depan matanya, tetapi dia hanya ditangani oleh robot. Padahal dia butuh peneduhan komunikasi, butuh peneduhan manusia. Karena itu mungkin saya menyarankan bahwa keterampilan komunikasi, keterampilan sosial itu menjadi bagian yang harus dimiliki oleh tenaga-tenaga kesehatan. Saya masuk di dalam gugus tugas ya, saya mengajarkan kepada teman-teman medis dan kita diskusi. Problemnya dia sih juga stres, dia punya keluarga, dia punya anak-anak, punya istri, punya suami, punya macam-macam. Nah, ini kan juga yang dilakukan. Nah, satu-satunya jalan dengan kecepatan virus yang luar biasa, sementara tenaga fasilitas kesehatan tidak ada, maka rekomendasi saya salah satunya adalah edukasi masif. Pendidikan yang masif kepada masyarakat. Jadi tugasnya gugus tugas itu tidak hanya mengumumkan setiap hari jumlah orang yang terpapar di Majene sekian, di Makassar sekian, yang mati sekian. Orang kemudian menjadi takut
dan bingung, dia takut karena kematian. Nah, kalau sudah takut, dia mengalami kebingungan karena tidak tahu pengetahuan apa yang ia lakukan. Maka pada posisi ini ahli kesehatan mengatakan orang yang mengalami stres, maka dia daya imunitasnya menjadi menurun. Senyampang obat belum diketemukan, meskipun sekarang juga masih uji coba dan kita jadi maaf ya, ada yang menyebut kelinci percobaan ya, terlalu riskan sudah, tapi itulah urusan medis. Tetapi satu-satunya jalan vaksin yang bagus adalah disiplin. Disiplin adalah vaksin yang menurut saya adalah yang paling handal dan itu harus dilakukan oleh tenaga medis. Nah, tugas Anda semua saya kira adalah menyiapkan materi-materi yang simpel, simplifikasi. Tetangga saya nggak tahu apa yang disebut OTG, pembantu saya nggak tahu PDP atau apa, dia nggak tahu. Nah, inilah saya kira rekomendasi saya, nanti mungkin kita bisa diskusi, adalah membangun partisipasi sosial. Kita harus sepakat sama-sama. Satu, tindakannya adalah melakukan karantina wilayah mandiri. Yang itu sudah dilakukan di beberapa tempat di Jawa, misalnya setiap RT, RW itu dia membuat portal, mencatat dan sebagainya. Meskipun itu belum bagus. Karena apa? Karena mereka semprot setiap orang yang masuk, mobilnya, sepeda motornya, tidak tahu apa kualitas disinfektan seperti kata Pak Aksan tadi. Maka saya menyarankan di dalam di Surabaya itu ada Kampung Tangguh namanya, dan kemudian mengajak para mahasiswa yang sudah kita latih, jadi kita latih dalam 3 hari secara masif itu, dan mereka kemudian jadi relawan di masyarakat itu. Karena orang semua menunggu. Nah, kalau semua menunggu kan berarti sama dengan menunggu kematian, dan kita menunggu sesuatu tidak pasti. Menunggu itu kan yang tidak pasti itu kan juga menyakitkan. Maka ya tadi gerakan sosial untuk melakukan itu bisa dilakukan Anda, mungkin mulai komunitas Anda, daripada Anda bengong, Anda naik sepeda juga itu untuk kepentingan Anda sendiri dan itu pun juga berisiko. Maka kelompok-kelompok itu disatukan dan kemudian melakukan gerakan-gerakan yang melakukan itu. Karena saya mengatakan kepada anak muda Surabaya, kalian mengubur Anda sendiri kalau Anda diam, tetapi kalian juga akan membunuh massal kalau Anda keluar tanpa menggunakan protokol kesehatan. Nah, tetapi mereka harus dikasih senjata, pengetahuan-pengetahuan itu. Anda semua yang menjadi tenaga medis, saya kira menjadi wajib menurut saya. Maka saya belajar dari Taiwan. Taiwan itu cara menanganinya, satu, ada keterbukaan informasi dari pemerintah. Dia akui bahwa ya ada virus, kemudian apa yang dilakukan? Kemudian masyarakat diajak bicara. Kemudian karena tenaganya juga terbatas, seperti New Zealand, itu mengajak mahasiswa itu dididik, pegawai negeri dididik, oke, kita tidak usah bekerja, kita sama-sama dalam satu masa, misalnya 2 minggu atau sebulan, kita turun tangan ke lapangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Naik sepeda motor, memberitahu kepada warga, memberikan, lama-lama mereka merasa terperhatikan dan mereka kemudian ikut terusik jiwanya untuk melakukan tindakan itu. Ini situasi darurat, ini situasi yang rumit, apalagi kalau Anda ke Jawa ya, mungkin Anda akan mengalami kerumitan karena jumlah penduduk begitu dekatnya. Bahkan warung-warung itu sudah dilakukan, misalnya kalau isinya 10, maka harus 5. Itu pun harus bergantian. Otomatis pendapatan ekonomi dari warung itu akan berkurang. Dia pasti marah warung itu. Maka disinilah peranannya pemerintah untuk menjelaskan kita situasi sulit, dan itu dilakukan bersama-sama. Wartawan dikumpulkan, diberitahu, diajak bersama-sama. Jadi terakhir menurut saya satu-satunya jalan adalah melakukan gotong royong kebersamaan. Pertemuan 100 tahun lalu dengan sekarang sama-sama wabah, kalau dulu namanya wabah Spanyol, itu Indonesia urutan ketiga kematiannya di dunia. Hari ini kita menggeser Cina jumlah yang terpapar, dan ini akan bahaya sekali. Belum lagi yang tidak terdeteksi. Jadi saran saya, satu, mulailah dengan diri Anda sendiri untuk satu, bersemangat. Jadi yakin bahwa seperti kata Pak Aksan tadi, Anda harus yakin karena Anda ini ditunggu-tunggu.
Jadi orang tanyanya pasti ke Anda kan tenaga medis, mahasiswa, maka Anda harus unggul dari yang lain. Anda ini orang-orang yang terpilih menurut saya di kala ini, karena itu Anda harus menjadi sumber informasi. Nah, informasi yang seperti apa yang Anda dapatkan itu juga harus benar. Jadi rujukannya harus benar. Jangan nanti kalau Anda menyampaikan salah, terus yang disalahkan dari grup sebelah, itu bahaya. Maka thinking before clicking. Pikir dulu kalau Anda dapat informasi, baru diklikkan. Saring sebelum sharing. Saring dulu. Jadi Anda harus bertahan, bukan lagi bertahan fisiknya, tapi juga pikiran dan mencari informasi. Saya meyakini bahwa kalau teman-teman semua yang ada di Zoom ini mau belajar, mau serius, tidak mengurangi rasa frustasinya, Anda bisa menjadi bagian dari pahlawan untuk menjaga penularan COVID itu. Nah, yang menjadi penting adalah Anda harus harus berpikir panjang. Tahu bedanya galau dan gelisah. Nah, ini yang menarik ini. Mahasiswa itu banyak yang galau, tapi saya sarankan pilihlah gelisah. Bedanya kalau galau itu adalah orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri. Dia galau karena cintanya ditolak. Dia galau karena diputus cinta. Dia galau merasa depresi karena urusannya diri sendiri. Tapi kalau gelisah itu beda. Gelisah itu sama dengan begini. Kalau ada orang kehujanan, Anda membayangkan, berempati, aduh kalau saya kehujanan saya pasti sakit. Maka Anda bawakan payung itu dan memberikan kepada orang itu, Anda memayungi. Anda telah melakukan sesuatu bagi orang lain. Jadi mari kita jangan duduk nyaman, jangan malas hanya tidur aja, jangan hanya chatting sesuatu yang tidak berguna, jangan hanya mendengarkan musik saja. Musik boleh, tapi jangan hanya Anda menikmati diri sendiri, tapi Anda tidak melakukan sesuatu. Sia-sia Anda diciptakan menjadi manusia kalau Anda tidak memberi manfaat bagi orang lain, bagi tetangga Anda, bagi lingkungan sosial. Selamat untuk Anda, selamat menjadi relawan, selamat menjadi pahlawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sementara itu dulu Mbak Rianti, mungkin nanti bisa diskusi tentang pengalaman-pengalaman, dan kalau Anda butuh video-video nanti saya kirim. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Bapak. Kami masih mencoba untuk memutar kembali videonya. Oke, sementara itu dulu Mbak Rianti, mungkin nanti bisa diskusi tentang pengalaman-pengalaman, atau butuh video-video nanti. Silakan, kembalikan ke moderator. Kembali videonya. Oke, sementara itu dulu Mbak Rianti, mungkin nanti bisa diskusi tentang pengalaman-pengalaman. Iya Bapak, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Ini kami masih mencoba untuk memutar kembali video yang terjeda tadi. Ibarat perang, pertempuran ini belum usai. Pandemi ini memang sulit dilawan, tapi kita harus bertahan. Memakai masker adalah jawaban. Anda
Jaga saya menjaga Anda. Seperti tadi. Waktu terasa bergerak pelan, meski siang dan malam terus berganti. Kami tidak bisa menepi lagi karena sirine terus berbunyi. Pada sunyi sepi, kami pun terus melangkah tanpa henti. Pertarungan ini memang belum usai. Entah kapan pandemi bakal terhenti. Tak apa jika kami memang harus terus bergerak, karena kami berharap semuanya tidak semakin terkoyak. Tuhanku, berikan kami kekuatan, mengibak rintangan untuk mewujudkan harapan. Di sini sepi, kami pun terus melangkah tanpa henti. Itu tadi dua video yang kami putarkan. Sebelumnya kami minta maaf karena mungkin jaringannya yang kurang stabil. Yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan atau mengklik simbol jari ya di aplikasinya, dan silakan juga untuk mengaktifkan kembali mikrofonnya. Yang ingin bertanya akan tetapi videonya tidak aktif, tetap bisa bertanya dengan mengaktifkan mikrofon atau melalui feature Q&A. Dan tolong ya disebutkan pertanyaannya ditujukan kepada narasumber siapa. Kalau kita gambar tuh badan dulu ya, baru ke kepala. Ternyata salah. Gambar tuh masuk kepala. Ya, untuk peserta ada yang ingin bertanya silakan mengklik tanda jari. Kalau dia bisa. Baik, ini ada pertanyaan masuk. Saya bacakan. Ini pertanyaan ditujukan kepada Bapak Muhammad Aksan Nurhadi, Sarjana Farmasi Apoteker. Saya bacakan langsung Pak ya. Nah, Cak Cherry, maksud aku tuh Cak playgroup-nya tuh. Selamat siang Pak Muhammad Aksan, saya Nur Fitriana Zumala dari Surabaya. Mengenai sterilisasi alat yang telah digunakan pada misalnya pasien sesar yang ternyata positif COVID, apakah berbeda penanganannya dengan alat-alat lainnya? Kemudian apakah akhirnya memiliki step yang berbeda? Terima kasih. Ya, Oke, langsung jawab Mbak ya. Iya Pak, boleh silakan Bapak Karena Hasan. dari tadi memang sih ada sesudah catat-catat pertanyaan dari beberapa peserta.
Oh iya, boleh. Ya, ya. Jadi mungkin bisa langsung saya jawab saja dulu Mbak ya. Oh, boleh Pak, boleh silakan. Ya, oke. Terima kasih Tani. Terima kasih kesempatannya. Ini pertanyaan dari Mbak Nur Fitriana di Surabaya, Jawa Timur. Alhamdulillah Mbak Fitriana, andai kata bisa mengikuti juga webinar hari ini si Jawa Timur itu mengatakan webinar proses sterilisasi ya. Mungkin nanti ini mau bertanya dulu, bisa enggak bertanya kembali nih? Fitriana ini tugasnya di puskesmas atau rumah sakit ya? Ya, Mbak Nur Fitriana Zumala, silakan dijawab, Mbak. Oke, gini aja. Seperti yang saya Mungkin jelaskan bisa langsung tadi, aja, Pak. Ya. Pemrosesan alat itu dari slide itu bisa kita lihat, itu kan ada 3 kategori. Nah, bagaimana perlakuan sterilisasi alat pada pasien SC penanganannya? Untuk penanganan protap pasien SC di masa COVID ini, prosesnya itu tentulah sedikit agak berbeda seperti yang biasa kita laksanakan ya, karena ini kan memerlukan kewaspadaan yang sangat tinggi. Tetapi pada prinsip proses pemrosesan alat itu kita kembali tadi ke klasifikasi Spalding yang sudah dijelaskan. Jadi kalau untuk pemrosesan alat SC ini pastilah kita kategorikan alat tersebut masuk di kritikal. Jadi dia yang karena berhubungan dengan jaringan steril ataupun sistem pembuluh darah, saraf dan perlukaan ya. Jadi kita tidak bisa kategorikan dia masuk di semi kritikal ataupun non kritikal. Jadi dia prosesnya masuk di prosesi pemanasan dengan suhu tinggi, proses sterilisasinya. Nah, sebelum kita melaksanakan proses sterilisasi, kita kan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada proses pelaksanaan dekontaminasi awal yang kita laksanakan, yang kita lakukan atau perlakukan pada alat-alat yang digunakan. Jadi bagaimana metode perendaman yang cocok untuk penggunaan alat-alat medis ini. Nah, yang saya perlu ingatkan di sini, jangan sekali-sekali merendam alat kesehatan, alat medis ini dengan menggunakan senyawa klorin. Mengapa? Tunggulah efek samping juga, karena bukan cuma manusia yang bisa stres juga ya, alat pun juga bisa stres juga. Jadi stresnya seperti apa kalau di peralatan-peralatan medis itu, yaitu mempercepat dia terjadi karatan atau umurnya tidak bertahan lama. Jadi makanya di proses dekontaminasi pemulihan larutan enzimatik itu sangat-sangat penting, kita harus pertimbangkan ya. Kita mau butuh penggunaannya kehidupan panjang, penggunaan panjang ini, atau kita mau menggunakan dalam 1 bulan saja kita ganti menggunakan alat-alat medis yang baru lagi. Tapi itu kan tidak mungkin kita laksanakan bahwa dalam tiap bulan ada pengadaan atau pembelian alat-alat medis. Tentu kita pun sebagai pengguna dituntut untuk menjaga alat-alat yang kita gunakan, apalagi berkaitan dengan penggunaan ini alat-alat untuk operasi SC ini ya. Nah, bagaimana pada akhirnya tadi pertanyaannya pada akhir penggunaannya stepnya ya. Nah, itu perlakuannya tetap sama seperti pemrosesan alat-alat yang lain. Tetap prinsip pelaksanaannya itu untuk di ruang sterilisasi itu untuk pemrosesan alatnya tidak berbeda dengan yang lain, karena untuk tahapannya kan tetap sudah dilaksanakan proses dekontaminasi awal di ruangan ya. Ini kan itu makanya tadi saya jelaskan bahwa untuk proses dekontaminasi itu dilaksanakan 2, apakah di ruang CSSD atau di ruang pengguna, atau misalnya seperti selektif itu ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya pertanyaan dari Anvita, masker N95 bisa disterilisasi. Nah, kebetulan untuk yang memberikan rekomendasi ataupun berdasarkan dari teori itu, kita kan ini selalu diupayakan untuk buat inovasi bagaimana ketersediaan alat-alat
habis pakai itu khususnya N95 karena sekarang ini kan kita masih sedikit sulit mendapatkannya, apalagi harga mahal. Nah, kita dituntut juga bagaimana kita berinovasi, tetapi salah satu jalan juga kita harus menjaganya seperti apa, bahwa jangan sampai juga kita melaksanakan proses itu tetapi ternyata menjadi si malakama buat kita sendiri. Kita bermaksud baik bahwa kita akan melaksanakan reusable N95 ini, ternyata proses tahapan yang kita laksanakan itu tidak melalui standar-standar atau prosedur atau SOP yang kita buat. Nah, untuk masker N95 itu pada prinsipnya itu bisa di-reusable selama dia punya proses filternya itu tidak rusak. Jadi kan lapisan dalamnya itu jangan sampai rusak, tetapi kita paksakan atau robek, kita paksakan untuk disterilkan. Makanya tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk N95 itu bisa kita reusable, tetapi kita buatkan juga dulu panduan bahwa kita buatkan minimal bagaimana pada saat melepaskannya itu sampai nanti kita laksanakan ke proses sterilnya itu digunakan oleh kembali yang bersangkutan dan tidak boleh digunakan kepada orang lain. Nah, bagaimana maksudnya sterilisasi ini? Ini maksudnya sterilisasi menggunakan sinar UV ya. Pada prinsipnya itu untuk dari penelitian itu bahwa virus-virus itu dapat juga dimatikan oleh tenaga dari sinar ultraviolet. Tetapi karena tidak semua sarana pelayanan kesehatan mempunyai UV, padahal itu kan harganya murah, tetapi ruangan itu membutuhkan ruangan khusus. Nah, untuk sterilisasi ini, kemarin kami di organisasi CSSD itu, Himpunan Sterilisasi Sentral Indonesia, telah mengeluarkan dan melalui Kementerian Kesehatan itu, ada panduan mereusable itu masker N95 dengan minimal suhu 70 derajat Celcius. Bisa kita menggunakan kalau tidak mempunyai mesin sterilisasi suhu tinggi itu, kita pakai oven yang bisa kita atur skalanya ya, sampai ke 70 derajat Celcius minimal 15 sampai 30 menit. Seperti itu Mbak Arvita ya. Jadi untuk proses masker N95 sebenarnya kalau kita masih agak susah mendapatkan di pasaran masker N95, apalagi tipe-tipe khusus itu tipe masker N95 tipe 1860 ya, karena banyak juga masker N95 itu yang diproduksi sekarang. Saya lihat itu ada yang tipe yang menggunakan filter saringan itu untuk masker N95 menggunakan filter untuk skala industri itu tidak dipersyaratkan atau diperkenankan digunakan di ruangan isolasi. Karena apa? Dia kan mempunyai filter yang terbuka. Jadi virus itu bisa nanti masuk lewat filter tersebut ya. Jadi inilah perannya kami di farmasi juga, bagaimana bagaimana minimal menyiapkan itu APD yang terstandar yang digunakan oleh tenaga medis, perawat maupun bidan dalam pelayanannya. Nah, terus pertanyaan dari Akrimna Pranaya, saudara ya, kewajaran harga, dan alhamdulillah beliau ini adalah TTK yang menjabat sebagai pejabat pengadaan. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bagaimana sistem pengadaan di era COVID ini, bahwa kewajaran harga itu dengan memang kita lihat ada standar pelaksanaan pekerjaan itu yang dikeluarkan oleh Pepers ya, pengadaan barang dan jasa. Semua patokannya harus berdasarkan e-katalog ya, belanjanya, ataupun minimal misalnya kita secara online kan bisa kita offline. Nah, kewajaran harga di masa pandemik ini memang kalau kita lihat di lapangan itu semua di atas dari harga kewajaran. Ya, harga kewajaran karena apa? Pertama, barang langka karena seperti saya jelaskan tadi bahwa bahan baku susah didapatkan, karena kita bahan baku untuk di Indonesia itu kita masih apa sih ke negara lain ini masih kita masih tergantung sama negara lain karena kita tidak bisa memproduksi bahan baku. Makanya inilah kekurangannya kita negara besar seperti ini, kok hal-hal seperti ini kita masih tergantung untuk bahan baku dasar masker saja, kita harus bahan bakunya tergantung ke Cina ya. Tetapi kalau untuk produksinya kita mampu memproduksi, karena beberapa APD yang kemarin kan
sempat kita heboh dengarkan bahwa Boho itu produksi Indonesia, memang benar. Semua produksi, ada beberapa item APD itu produksi Indonesia, tetapi dibawa lagi ke Cina sana atau ke Korea. Karena apa? Bahan bakunya yang mereka kirim untuk hanya menitip produksi saja di Indonesia, tetapi bukan untuk diedar di Indonesia. Tetapi akhirnya kenyataan bahwa di awal pandemi itu sampai heboh itu bahwa Hazmat itu kembali ke Indonesia, proses impor ternyata produksi dari Indonesia sendiri. Nah, inilah kita, karena kelemahan kita tidak mampu memproduksi bahan bakunya. Nah, terus bagaimana dengan standar APD untuk PTK di puskesmas? Dianggap minim resiko. Untuk kita menggunakan APD di puskesmas itu kan kita ada SOP ya, ada SOP yang kita buat bahwa untuk pelayanan pasien di kamar, di ruang seperti pelayanan perawatan maupun di ruang pelayanan di loket, itu kan pasti perlakuan untuk APD-nya beda, tidak sama ya. Masa di ruang APD minimal, masa apakah dia sama untuk minimal kalau ada ruang isolasinya, apakah sama dia harus menggunakan hazmat level minimal level 3 sampai level 5 seperti itu kan tetap adalah perbedaan juga, tetapi pada prinsipnya bahwa semuanya diwajibkan minimal untuk mengurangi terjangkitnya ini, ya kita harus menggunakan APD minimal lah, masker, handskun maupun face shield, atau kita menggunakan kalau memang sanggup kita pakai hazmat untuk di dalam pelayanan ya. Nah, terus pertanyaan dari Anissa Yulianti PKM Gunung, kalau nggak salah ini. Penggunaan hand sanitizer dapat menurunkan daya tahan tubuh. Nah, apakah ini sudah dibuktikan melalui penelitian seperti itu? Padahal kita kan ini dianjurkan bahwa sering-seringlah mencuci tangan ya, menggunakan sabun. Cuman kan mungkin pertanyaannya ini arahnya, apakah bakteri atau virus yang ada di, kita kan tahu bahwa di tubuh kita yang paling banyak bakterinya ini kan di telapak tangan memang ya. Cuman apakah penggunaan hand sanitizer dapat menurunkan daya tahan tubuh? Nah, ini juga jadi pertanyaan buat saya juga. Artinya kolaborasi daya tahan tubuh seperti apa yang dimaksudkan ini? Saya juga masih sedikit bingung paham juga dengan pertanyaannya ini ya. Kalau dapat menurunkan imun tubuh. Nah, terus pertanyaan dari Ida Farmasi. Bagaimana strategi perencanaan kebutuhan obat di puskesmas agar tidak terjadi kekosongan obat di masa pandemi? Nah, sama halnya juga kami di tingkat level rumah sakit ya, strategi perencanaan obat di rumah sakit itu dengan kejadian pandemi COVID ini, pastilah kita juga kelabakan di awal-awal. Tetapi seiring di perjalanan waktu, semuanya dari peran serta dari pemerintah juga, pelaku-pelaku industri usaha farmasi juga, semua kekosongan itu minimal sudah bisa teratasi. Jadi bagaimana kalau strategi perencanaannya, ya kita seperti yang tadi saja, kita rencanakan sesuai kebutuhan, jangan kita menumpuk. Kita bisa lihat juga mana obat-obat atau BHP-nya yang slow moving, mana yang fast moving-nya, atau mana nanti jangan sampai kita mengadakannya, ujung-ujungnya obatnya jadi dead stock, atau BHP-nya tertinggal. Lewat masa pandemik ini sudah tidak digunakan lagi, atau tertinggal sampai expire date ya. Jadi saran saya seperti itu, bagaimana kalau kita rencanakan kebutuhan obat ya sesuai kebutuhan saja, atau minimal kalau untuk kan kita dalam melaksanakan proses pemesanan itu kan tetap kita berkoordinasi dengan distributor. Kira-kira apakah misalnya contoh Cefixim, obat Cefixim, apakah dalam 1-2 bulan ini ketersediaannya ada atau tidak ada, atau langkah seperti apa. Tetapi alhamdulillah sekarang kan sudah bisa teratasi dan sudah mulai tidak seperti di awal-awal ya, pada saat seperti masker itu mulai langka atau hilang di pasaran. Alhamdulillah sekarang cuman yang membedakan sekarang itu harga masih di atas dari harga yang sewajarnya ya. Jadi kita tidak usah kelabakan juga ya dalam mengatur perencanaannya itu. Ya, perencanaannya itu kita sesuaikan kebutuhan saja dulu ya. Jangan sampai kita karena dalam sistem pengadaan juga itu sesuatu yang sensitif juga. Sensitifnya di mana? Jangan sampai kita mengadakan terlalu banyak, kita nanti diperiksa juga
ini digunakan contohnya banyak sekali seperti itu ya, artinya akan jadi simak-sama buat kita juga. Jadi saran saya itu rencanakanlah apa yang sudah menjadi kebutuhan kita juga. Nah, bagaimana membedakan masker palsu dan asli pembeliannya di pasaran? Nah, untuk membedakan masker palsu pernah ditemukan ada merek X ya, nggak usah saya sebutkan. Pernah kejadian itu bisa kita lihat dari kalau kita keseringan membeli itu atau mengadakan itu, kita bisa lihat juga pertama itu dari nomor batch-nya ya, terus dia punya pembungkus luar ya, box-nya. Kemarin itu ada kami temukan, ternyata di teman-teman membeli itu, betul ada juga barang palsu ya, jadi memasukkan karena mungkin standarnya, tapi kualitasnya pasti sudah beda asli dengan beda palsunya. Bedanya di mana? Yang pertama itu pada saat digunakan itu dia punya tali karet pengikatnya itu baru digunakan sudah putus ya, beda dengan masker yang kita gunakan. Jadi itu gampang bisa kita tahu karena tidak memenuhi standar atau memasukkan produk orang lain sebagainya. Itu bisa kita tahu. Nah, bagaimana pertanyaan lagi dari Pak Al Usman? Apakah di masa pandemi ini APD yang digunakan seluruh karyawan levelnya sama? Nah, kalau untuk di tingkat rumah sakit, penggunaan APD itu tergantung kolaborasi kita di tim COVID itu, kolaborasi kita dengan PPI. PPI itu nanti akan memfasilitasi ataupun memberikan persyaratan bahwa untuk penggunaan APD di level mulai dari cleaning service, penggunaan cashlink, ke farmasi, ke seluruh bagian di rumah sakit sampai ke ruang isolasi itu pasti sama semua. Ada perbedaan-perbedaannya karena tidak mungkin penggunaan hazmat dengan level isolasi minimal level isolasi 3 dipakai di semua satu rumah sakit ya, semua karyawan rumah sakit menggunakan, tidak. Tetap ini nanti ada yang membedakan, itu pun tergantung nanti, makanya peran serta kita ini di tim COVID juga masuk juga di situ tim PPI. Nanti tim PPI pengendali infeksi itu yang akan membuatkan SOP di mana ruangan-ruangan letaknya yang bisa menggunakan masker-masker maupun APD ini sesuai dengan peruntukannya ya. Jadi tidak semua level yang digunakan itu harus sama ya. Nah, terus pertanyaan dari Fatmawati, ini Penajam Pasir atau Pasir? Saya maksudnya nih calon ibu kota negara baru kayaknya ini ya, Pasir, Penajam Pasir, Kalimantan Timur. MK nomor 3 tahun 2020 ya, di situ awalnya membuka ini bagaimana klasifikasi rumah sakit itu dan membedah peran tenaga farmasi itu dimasukkan dalam pelayanan non medik. Nah, ini memang di awal-awal ini peraturan Menteri Kesehatan ini sering memang membuat kita ini bagaimana ya, sudah berapa kali mengeluarkan ini terjadi di unit fungsi kita ini terjadi riak-riak ya, tidak menerima dengan PNK ini bahwa kita dikategorikan non medik, padahal di peraturan lain bahwa kita ini dimasukkan sebagai pelayanan medik non keperawatan. Jadi ini sangat bertentangan. Tetapi kita tunggu saja bagaimana peran dari teman-teman kita di Farmasi Indonesia Bersatu FIB ini. Mereka sekarang menjadi memasukkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi masalah PMK nomor 3 tahun 2020 ini. Karena ini memang sempat membuat kita sebagai tenaga farmasi ini sedikit gusar, ya, galau. Bagaimana di lapangan tentang peraturan Permenkes ini. Jadi kita tunggu bagaimana nanti perjuangan teman-teman kita ini di Mahkamah Konstitusi ini judicial review ini masalah PMK nomor 3 tahun 2020 ini. Kita doakan ya, semoga ini bisa kembali seperti semula juga ya. Nah, terus dari Ibu Niwayan ya, bagaimana resep narkotik dan psikotropik. Nah, sampai sekarang belum ada perubahan undang-undang narkotik ya, masalah persiapan narkotik melalui daring atau online ya. Jadi untuk persiapan narkotik, karena ini kan bahan yang pengawasannya lebih pengawasannya lebih ketat dibanding dengan sedian-sedian yang lainnya, tetap pun bagaimana untuk resep narkotik bisa kecuali untuk dikhususkan mungkin ini di dalam lingkungan rumah sakit saja ya.
karena kan ada juga rumah sakit sekarang ini yang membuat sistem pelayanan resep itu sistem komputerisasi ya, online seperti itu. Tetapi tetap sebagai pembuktian untuk pencatatan itu, resep itu kan kita tahu persyaratan resep-resep narkotik itu seperti apa ya. Semua mulai harus lengkap. Persyaratan resepnya sampai penandaan untuk resep narkotik itu. Kita kan sudah bisa mengkapitasi itu bahwa ini resep-resep narkotik ini. Dan perlakuannya pun pasti berbeda dengan resep-resep yang lain. Jadi untuk resep narkotik dan psikotropik itu di era COVID ini tetap harus ada lampiran resep lembarannya sebagai bahan untuk pelaporan ya. Karena kami pun di rumah sakit tim COVID itu untuk seperti itu tetap memberlakukan bahwa karena belum ada edaran terbaru bahwa perlakuan resep narkotik itu bisa disamakan atau bisa seperti kita membeli dengan resep-resep online yang lain seperti itu, artinya membeli bebas ya, atau obat-obat wajib apotek seperti itu Bu Niwayan ya. Terus ada pertanyaan yang lain lagi? Ya, mungkin itu yang pertanyaan buat Bapak Ahsan Nur Hadi, Sarjana Farmasi Apoteker. Untuk peserta ada yang ingin bertanya kepada Bapak Dr. Suko Widodo, silakan. Boleh mengklik langsung tanda jari ya yang ada di layarnya, atau boleh langsung bertanya dengan mengangkat tangan. Satu lagi masukan, Mbak MC. Oh iya, iya Pak, silakan. Buat teman-teman di Puskesmas ini, kami dari Himpunan Sterilisasi Sentral Indonesia ini, jadi profesi di HISI ini dari beberapa organisasi profesi kesehatan juga, ya. Kemarin dari daerah DKI Jakarta itu di awal sebelum COVID itu di bulan Februari itu sudah melakukan pelatihan dasar bagaimana penanganan CSSD di tingkat puskesmas. Jadi doakanlah kepada kami dari tiap-tiap pengurus daerah HISI ini, bagaimana ke depan juga nanti ini kami bisa mensosialisasikan bagaimana proses sterilisasi yang terstandar minimal di tingkat puskesmas. Karena dari tuntutan akreditasi KARS juga ke depan itu nanti tingkat puskesmas pun nanti minimal harus sudah mempunyai ruang sterilisasi juga. Jadi perlahan-lahan ini kita tetap menatap ke depan ini memberikan pelayanan itu, bagaimana ke depannya ini nanti CSSD bukan hanya ada di rumah sakit juga, tetapi minimal di puskesmas itu sudah ada ruang, karena puskesmas juga kan minimal melayani juga pasien bedah-bedah juga, bukan cuman pasien rawat jalan biasa ya, apalagi pasien kebidanan, kelahiran itu kan kadang dilaksanakan di puskesmas juga. Nah, bagaimana pemrosesan alatnya itu, itulah ke depan nanti kami dari HISI juga akan mensosialisasikan. Cuman tinggal kesiapannya ini puskesmas ini dalam nanti ke depan ini menyiapkan ruangan khusus untuk ruang sterilisasinya seperti itu. Untuk tenaganya ya pastilah minimal dari tenaga kesehatan yang akan berperan tugas di situ, apakah dari farmasi, dari perawat, kebidanan maupun dari counseling juga ya. Seperti itu masukan dari terakhir dari saya Mbak ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ya, itu tadi masukan dari Bapak Ahsan. Selanjutnya kepada peserta yang ingin berikan pertanyaan kepada Bapak Suko Widodo, silakan langsung saja diaktifin mikrofonnya, boleh langsung bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disebutkan namanya ya. Dan asal dari mana? Leni Bu. Saya dari Sumatera Barat ini Bu. Oh jauh ya. Iya silakan. Ini Bu, mengenai tadi yang ruangan CSSD di rumah sakit ya Pak ya. Kebetulan saya kan di Puskesmas nih Pak. Oh, sebelumnya maaf ya, ini pertanyaan ditujukan untuk Bapak Ahsan ya? Iya Bu. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Menyambung yang tadi Bu.
kan sebelum tersosialisasi ke Puskesmas, bagaimana CSSD yang terstandar untuk Puskesmas nih Bu, Pak, apakah secara garis besar pedoman CSSD di rumah sakit itu bisa kami pedomani untuk Puskesmas gitu loh Pak. Nah itu aja Pak, makasih ya Pak. Iya, makasih Bu. Pertanyaan dari Sumatera Barat ya? Iya, Sumatera Barat. Iya Pak. Oh iya, kebetulan di Sumatera Barat itu saya punya teman itu pengurus pusat juga, namanya Pak, siapa sih namanya ini? Kecil-kecil itu ya. Jadi sejak saja ini sebelum sterilisasi di Puskesmas, nah secara garis besar itu Bu, kemarin di awal tahun ini kami sudah mengusulkan ke Kementerian Kesehatan membuat pedoman terbaru masalah standar lewat organisasi HISI ini diminta membuat standar pedoman pelayanan sterilisasi di tingkat rumah sakit. Tetapi usulan yang teman-teman atau pengurus pusat kami buat itu ditolak oleh Kementerian Kesehatan. Mengapa? Karena Kementerian Kesehatan meminta kepada organisasi HISI ini untuk membantu memasukkan bagaimana minimal standar pelayanan sterilisasi di tingkat puskesmas juga. Jadi Ibu mohon bersabar, ke teman-teman kami di pengurus pusat juga lagi berupaya dan mengupayakan bagaimana ada bab khusus bagaimana standar minimal untuk tingkat sterilisasi di puskesmas seperti itu. Nah, tetapi untuk secara garis besarnya seperti pertanyaan Ibu tadi, minimal itu Bu, ada ruang dekontaminasi lah dengan ruang steril saja dulu. Kalau memang betul-betul ingin melaksanakan proses sterilisasi itu, artinya bagaimana barang kotor masuk itu jangan sama seperti barang yang sudah steril keluar seperti itu. Jadi minimal dua standar ruangan dulu lah Bu, seperti itu. Nah, untuk di tingkat puskesmas juga bagaimana proses sterilisasinya, minimal di dekontaminasi awal itu kita sudah menggunakan perendaman atau enzimatik yang betul-betul sudah memenuhi standar ya, artinya sudah sesuai peruntukan alat-alat yang digunakan. Jadi kita tidak mencuci pakai sabun deterjen rumah tangga ya, tetapi betul-betul sabun deterjen enzimatik yang sudah dipersyaratkan menurut WHO, APSIC maupun dari Kementerian Kesehatan kita di Indonesia lewat PPI. Kan di rumah sakit Ibu, di puskesmas Ibu juga kan mungkin ada tim PPI juga ya. Nanti kolaborasi lah Bu dengan tim PPI-nya. Bagaimana nanti kita sama-sama sharing juga ke depan di tingkat puskesmas itu. Makanya doakanlah bagaimana pengurus daerahnya nanti bisa mensosialisasikan seperti yang teman-teman kami laksanakan di DKI Jakarta. Mereka mengumpulkan semua petugas kesehatan yang di puskesmas itu memberikan ilmu pengetahuan tentang metode sterilisasi di tingkat puskesmas seperti itu Bu. Tetapi secara garis besar dulu ya ada ruangan dulu Bu, disiapkan ruangan dulu, nanti ruangannya nanti buat seperti loket-loket apa barang BHP alat kesehatan yang sudah digunakan masuknya di area kotor, nanti keluarnya ada lewat pintu lain lagi. Jadi tidak boleh terjadi kontaminasi silang ya antara ruangan area non steril ke ruangan steril seperti itu Bu ya. Ya mungkin dari saya seperti itu tambahannya Bu. Ya Pak, makasih banyak ya Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, mungkin ada dari peserta lagi yang ingin bertanya. Dipersilakan. Silakan menyalakan mikrofonnya ya. Bisa saya jawab lagi sedikit ini dari Fatmawati, Bu Yulia. Oh, iya, boleh Pak, silakan. Ya, ternyata masih ada pertanyaan lanjutannya. Iya, Di keadaan pandemik ini marak penjualan BMHP dan alkes melalui media online, di mana hal tersebut dilakukan tanpa izin dan proses legal ya. Nah, inilah sebenarnya peran kita sebagai seorang farmasi, tenaga farmasi ya, bagaimana kita pun turut andil dalam pengawasan maraknya penjualan ini, seperti rapid test juga. Nah, inilah, tapi kalau untuk pembelian seperti ini, kalau untuk tingkat kita yang di rumah sakit, di dinas kesehatan,
ataupun di puskesmas, otomatis pastikan ini kita tidak bisa laksanakan. Kenapa? Karena mereka menjualkan tanpa dokumen, seperti itu. Ini kan termasuk dengan menjual legal tanpa sarana yang ditunjuk ya. Makanya kalau mendapatkan hal-hal yang seperti begini, ya peran kita di sini sebagai seorang tenaga farmasi seperti apa ya? Seperti ini kita turut sampaikan atau laporkan bahwa ini menjual barang ilegal atau tidak sesuai dengan yang kita peruntukkan. Seperti itu ya. Jadi kita memutus rantai lah. Jangan sampai kita juga yang turut berperan andil di dalamnya sebagai penyalur. Nah, itu jadi masalah lagi. Seperti itu ya. Jadi saran saya bagaimana kita pun turut pengawasan hal-hal yang seperti ini. Kecuali mereka menjual online tetapi mempunyai sarana karena bekerja melalui dari rumah menjual online ya. Seperti kan teman-teman di apotik, di distribusi, komunitas itu kan mereka kan kadang menjual BHMHP itu paketan-paketan. Karena apa? Karena bagaimana daya tarik mendorong masyarakat datang membeli mereka punya produk. Itu seperti kan tidak masalah kalau menjual online tetapi di sarana-sarana yang resmi seperti teman-teman di komunitas. Kecuali kalau yang di sarana ilegal yang pasar-pasar gelap itu ya saya pun juga miris juga melihatnya ya, mengambil keuntungan di masa pandemik seperti ini. Tetapi kalau kita untuk di sarana pemerintah sudah jelas tidak akan mungkin mengambil atau membeli sektor rapid test itu dari pedagang-pedagang seperti itu. Begitu tambahan dari saya, Bu. Ya, saya rasa cukup untuk sesi tanya jawab kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Aksan Nur Hadi, Sarjana Farmasi Apoteker, dan juga Bapak Dr. Suko Widodo, MSI. Dan juga partisipasi iya, sama-sama Pak. Dan juga partisipasi semua peserta pada hari ini. Baiklah, untuk acara webinar kita pada hari ini saya kembalikan kepada MC kita. Silakan. Oke, terima kasih moderator Kakak Herianti, SKMMKes yang sudah membawakan materi sebagai moderator webinar pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat pemateri kita, Bapak Muhammad Aksan Nur Hadi, Sarjana Farmasi APT. Saya ucapkan terima kasih Bapak ya. Dan Bapak Dr. Suko Widodo, MSI. Luar biasa sekali materi yang dibawakan pada hari ini, sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih juga buat seluruh peserta webinar yang sudah bergabung pada hari ini. Saya sarankan buat besok untuk ikut kembali di waktu yang sama, karena besok kita akan bagi-bagi dopres ya. Ada dopresnya itu lumayan mewah ya. Jadi bagi yang beruntung, mudah-mudahan besok semua bisa beruntung ya, karena kita bisa mendapatkan ilmu dan itu bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, lagi-lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat semuanya, buat seluruh tim yang sudah bekerja sama kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada institusi Daeng Mapile, dan saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita, panitia yang sudah bekerja sama. Saya Alfi Iswari undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.